Oke Bang, Bang kembali lagi nih Bang. Saya nggak bosan-bosan untuk terus menggali nih Bang supaya kita, karena bagi saya penting sekali untuk meluruskan atau mendudukkan suatu persoalan sesuai dengan porsinya Bang. Jadi masyarakat juga menjadi tahu secara utuh aturannya seperti apa. Kemudian pemerintah pun menjadikan ini sebagai salah satu landasan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang jelas ya rujukannya dan memang bisa dilaksanakan gitu loh di lapangan gitu. Nah, sekarang kembali kepada Rahel V-nya, Bang. Kalau tadi jelas bahwa rujukan 8 hari karantina itu adalah surat edaran Satgas Covid-19. Dan kita sepakat tadi berdua Bang bahwa surat edaran itu tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan, ya kan? Lalu kemudian surat edaran itu yang kita tahu adalah surat yang diedarkan untuk lingkungan kedinasan lembaga tersebut saja. Jadi sistemnya jadi jatuhnya lebih kepada pemberitahuan lah gitu ya Bang ya. Tidak boleh di dalamnya ada aturan. Setuju ya Bang ya? Betul nggak Bang? Tidak boleh dalamnya aturan dan apalagi sanksi. Oke. Nah, kalau demikian berarti yang satu-satunya yang menjadi rujukan bagi pemerintah atau bagi kepolisian untuk menjatuhkan misalnya dianggap Rahel V-nya memenuhi unsur untuk dijatuhi hukum pidana, rujukannya adalah undang-undang kekarantinaan kesehatan. Nah, tapi undang-undang kekarantina kesehatan itu Bang, sekali lagi saya sampaikan ini supaya masyarakat juga tahu bahwa yang dimaksud karantina adalah pembatasan atau pemisahan orang yang terpapar terpapar penyakit gitu, penyakit menular ya Bang. Nah, jadi kalau orang itu tidak terpapar penyakit menular nih Bang, apakah dia juga termasuk orang yang wajib dikarantina? Iya, seharusnya demi kepastian hukum undang-undang itu dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya, gitu. Ya, kalau karantina itu diberi arti bahwa pembatasan terhadap orang terhadap seseorang yang terpapar penyakit, itu artinya kan sudah ada gejalanya, gitu ya kan, sudah ada gejalanya dan sudah ada endemi atau apa yang kemudian disimpulkan oleh ahli-ahli kesehatan bahwa ini potensial untuk bisa menjadi penyakit dan tersebar. Nah, karena itu kemudian dia punya kewajiban atau punya kewajiban untuk dikarantina, gitu. Nah, itu pengertian undang-undang karantina kesehatan itu betul. Ya, jadi ada tekanannya pada terpaparnya, gitu ya, sudah terpaparnya. Nah, kalau kemudian di dalam prakteknya, gitu ya, di dalam prakteknya keluar dari itu, undang-undang itu sudah berhenti sebagai undang-undang, tidak punya kekuatan hukum lagi, gitu, ya, karena ternyata umpamanya pelaksanaannya itu kekuasaannya lebih tinggi ketimbang umpamanya aturan melampaui batas. Jadi subjektivitas dari pelaksana undang-undangnya yang lebih tinggi gitu ketimbang pengaturan undang-undangnya. Saya kira ini juga perlu bisa diajukan semacam judicial review atau bahkan umpamanya pra peradilan bisa kalau ada kemudian orang tapi pra peradilan itu ditahan ya, ini bukan ditahan, masuk karantina. Mestinya harus ada kejelasan ya bahwa orang yang harus masuk karantina itu adalah orang yang terpapar kan, gitu, ya kan. Nah, kalau tidak umpamanya mestinya ada mekanisme yang lain, umpamanya Anda tidak terpapar karena ada indikator dari satu alat tertentu yang membaca itu, gitu ya. Tetapi umpamanya Anda tetap dalam pengawasan. Umpamanya pengawasan itu bisa dalam bentuk kewajiban melapor 1 hari sekali umpamanya ke rumah sakit atau kemana. Nah, itu kan menurut saya itu akan lebih efektif, gitu. Iya kan? Tidak mengekang orang, tidak mengkarantina seorang, tapi juga memberi kewajiban. Wajib lapor misalnya ya Bang. Kewajiban
Artinya gini, Satgas dalam hal ini ikut memantau. Karena kan sebenarnya gini Bang. Nah ini nih jadi persoalan nih Bang. Kita tuh kan sebenarnya punya aplikasi Peduli Lindungi nih Bang. Betul. Ya kan? Di Peduli Lindungi itu kan kita kalau kita mau naik pesawat kan kita PCR semua ada di Peduli Lindungi, ya kan? Bahkan informasi vaksin kita semua ada di situ. Nah, kan dari Peduli Lindungi ini kan sebenarnya bisa dipantau seseorang itu kemana saja, ya kan? Selama misal nih Bang, kalau saya sih lebih setuju gini Bang. Misalnya dia pulang dari satu wilayah, misalnya diwajibkan untuk dipantau oleh Satgas selama 5 hari, misalnya karena itu masa inkubasi ya Bang, ya kan? Let's say lah 5 hari gitu inkubasinya. Jadi 5 hari itu misalnya dia harus melakukan isolasi mandiri di rumah misalnya, ya kan? Atau dia selama 5 hari itu kemudian melakukan laporan berkala kepada Satgas setempat, ya kan? Bahwa dia tidak punya gejala misalnya gitu, atau diwajibkan untuk melakukan swab misalnya gitu. Rasanya sih itu lebih ini ya Bang, ketimbang kemudian dia harus dipaksa karantina 8 hari gitu. Sekarang sih udah dirubah 5 hari Bang gitu. Betul. Nah itu yang menurut saya juga nggak ngerti nih siapa yang memutuskan itu gitu ya. Mestinya dia mengacu juga kepada peraturan perundang-undangan gitu. Ini kan kelihatannya lebih pada pertimbangan saya nggak tahu, saya juga nggak bisa menyangka apakah pertimbangan orang-orang kesehatan atau gimana ya sehingga memutuskan orang harus dikurung sekian hari gitu ya kan, dikarantina sekian hari gitu kan, juga nggak, kalau saya juga nggak masuk akal apa ininya alasannya gitu ya kan. Toh juga kalau mau menyebar atau tersebar kan udah bisa dideteksi gitu. Begitu dia datang dari luar sebenarnya udah bisa kelihatan apakah dia memang membawa penyakit atau tidak. Iya, betul. Iya kan, menderita penyakit, terpapar atau tidak. Itu kan itu bisa dilihat gitu. Oke lah, umpamanya ada waktu beberapa saat gitu. Umpamanya 3 hari, setelah 3 hari enggak ada apa-apa, ya udah mestinya sih harusnya dilepas gitu, bukan saya bukan dilepas, dilepaskan dari kewajiban di karantina kan begitu, ya kan. Nah, mestinya seperti itu. Bang, ini dari PEP. Ya. Ini terkait dengan karantina nih Bang ya. Seandainya nih Bang, kalau memang misalnya seperti tadi Abah bilang, ini kan karena dianggap karena dia baru berpergian dari luar negeri atau suatu wilayah ya kan, maka dianggap kemudian dia kembali kepada wilayahnya lagi, wilayahnya semula, dianggap dia misalnya membawa bibit penyakit lah misalnya ya, dalam hal ini COVID-19 misalnya, membawa virus. Bang, apakah ini juga berlaku misalnya ya Bang, ini kan untuk perjalanan ke luar negeri ini ya kan, kalau kita mau jujur ya, Indonesia pun seluruh wilayahnya kan tidak seragam Bang penyebaran COVID-nya. Betul. Ya kan? Misal nih, katakanlah saya ke Bali, ya kan? Lalu sekarang di Bali kan sudah boleh ada wisatawan asing nih. Betul. Ya kan? Saya melakukan perjalanan ke Bali misalnya 10 hari gitu ya. Lalu kembali ke Jakarta, kenapa saya tidak wajib karantina Bang? Itu kan ya kan? Saya kan keluar wilayah nih. Ya kan, saya keluar wilayah, ya kan. Jangan bilang bahwa kan virusnya sama, ya kita nggak bisa karena katanya virusnya beda-beda kan, macam-macam deh Bang ya kan. Ya kan, siapa yang bisa menduga virus yang ada di Bali sama dengan virus yang ada di Jakarta, kan kita nggak bisa menduga itu. Katakanlah semua ada virus, ya kan, baik di luar negeri ada virus, semua kita kena nih ya. Di Indonesia saja ada ada kepulauan, beberapa pulau ya kan, kita ada beberapa provinsi, lalu kemudian kita keluar wilayah pulau kita misalnya, saya ke Bali lah katakanlah, lalu saya pulang ke Jakarta, kenapa saya tidak harus karantina nih Bang? Apa bedanya? Nah, itu. Ya kan? Betul. Gitu. Nggak masuk akal kan? Ya, menurut abang perlukah saya yang keluar wilayah juga harus dikarantina? Nah, kalau mau konsisten ya. Kalau mau konsisten iya harusnya ya Bang. Siapapun yang keluar wilayah
harus karantina kembali lagi gitu ya kan? Intinya begitu. Nah, Dan itu pasti mengganggu mobilitas itu pasti. iya. Ya kan? Mobilitas bisnis, mobilitas segala macam. Betul sekali. Gitu. Nah, sekarang sekarang kita bicara karantina lagi nih, Bang. Kalau misalnya nih, Bang, semua wajib dikarantina, baik nanti wilayah yang di dalam negeri juga karantina, keluar negeri, luar wilayah. Nah, pertanyaannya nih, Bang, ya kan? Katakanlah ini memang wajib, misalnya nih, Bang, katakanlah misalnya Perda yang mengeluarkan, tapi kan nggak boleh bertentangan dengan undang-undang, Bang. Undang-undang sendiri menyatakan yang harus dikarantina itu orang yang terpapar, kan gitu. Nah, ini gimana nih, Bang? Jadi menurut Abang, surat edaran Satgas COVID-19 terkait dengan karantina ini ada kekuatan hukumnya nggak sih, Bang? Bolehkah saya atau warga negara yang lain menolak untuk dikarantina dengan alasan saya tidak terpapar COVID-19? Boleh nggak? Iya. Terus, tapi kan itu mengacu pada undang-undang karantina misalnya. Iya, tapi kan di undang-undang karantina itu yang buat terpapar, saya nggak terpapar. Boleh nggak begitu, Bang? Saya kira boleh. Ya, di lapangan itu harus diuji juga. Iya, gitu. harus diuji ya kan? Iya. Ini kan pakai asumsi-asumsi. Kalau orang dari luar, dari Singapura lah yang nggak jauh-jauh, ya, dekat tapi beda negara, itu kan pasti harus karantina, Yes. iya kan? Singapura atau Malaysia dari Kuala Lumpur gitu. Padahal kita ke Papua, ke Lebih jauh lagi ya, Bang? Makassar, kemana itu lebih jauh. Iya. Iya kan? Betul. Lebih jauh gitu, lebih ini walaupun masih dalam Indonesia juga gitu. Nah, artinya dalam perspektif kesehatan kalau menurut saya nggak masuk tuh logika itu gitu, iya kan? Kalau perspektif administrasi negara mungkin masuk akal, iya kan? Karena udah pisah negara, beda negara kan gitu kan, itu bisa masuk. Tapi kalau dalam perspektif yang lain gitu, itu nggak masuk akal gitu. Loh, ini lebih jauh kok justru tidak dikarantina. Yang dekat itu Singapura yang cuma setengah jam gitu, bukan kok dikarantina umpamanya seperti itu kan. Nah, itu yang kalau menurut saya kadang-kadang undang-undang juga atau aturan juga atau bahkan mungkin pelaksanaannya itu nggak masuk akal. Jadi lebih banyak pertimbangan kewenangannya, gitu, menerapkan kewenangannya ketimbang prinsip-prinsip aturan yang harus ditaati. Mestinya seperti itu. Gitu. Kita sudah jelas di dalam undang-undang karantina itu menegaskan bahwa orang yang dikarantina itu adalah orang yang terpapar atau bahkan umpamanya yang paling enggak ada indikator terpapar lah, ada indikasi terpapar. Seharusnya itu yang dijadikan pegangan, bukan yang lain-lain. Nah, karena itu kemudian umpamanya bagaimana meningkatkan teknologi yang bisa mendeteksi orang itu secara cepat terpapar atau tidak. Ya, betul. Setuju itu, Bang. Peduli Lindungi itu harusnya lebih dibuat sistemnya lebih bagus lagi gitu ya, Bang. Betul. Jadi bukan pada harinya, ininya segala macam gitu. Jadi sesuatu itu pada tujuannya, itu bukan pada aturannya. Nah, sekarang ini kita lebih banyak itu, lebih banyak main-main di mekanisme gitu. Bahkan mekanisme juga bisa jadi uang kan. Padahal hukum itu sebenarnya dibuat, kita harus melihat filosofinya ya, Bang. Jadi filosofi dasar kenapa hukum itu dibuat, itulah yang harusnya menjadi dasar kita untuk mengenakan sanksi gitu kan, Bang. Gitu. Betul. Harusnya itu yang menjadi dasar pengenaan sanksinya gitu. Apa sih sebenarnya substansi dari maksud dari ketentuan ini kan? Mestinya itu. Jadi undang-undang kekarantinaan kesehatan substansinya adalah bagaimana caranya membatasi peredaran atau penyebaran suatu penyakit, ya kan, yang mewabah, ya kan? Jadi kan substansinya kan itu, Bang, gitu. Jadi kalau orang sehat, kenapa harus dibatasi, ya kan, Bang? Betul. Ya kan? Jadi sebenarnya yang harus dibatasi adalah orang yang nyata-nyata sudah terbukti positif berdasarkan hasil PCR, karena memang sekarang yang bisa menjadi parameter kita kan PCR, Bang. Gitu. Jadi PCR tetap wajib ya, Bang ya? Saya kira sampai hari ini belum ada teknologi lain, ya kecuali umpamanya dukun-dukun di
Ya, ya. Jadi kalau saya pribadi Bang, saya pribadi yang setuju sekali bila semua mobilitas itu harus mengenakan PCR. Ya, harus menggunakan PCR itu saya setuju sekali Bang, karena memang satu-satunya parameter untuk melihat seseorang itu terpapar atau tidak kan dari sampai hari ini adalah melalui PCR gitu. Nah dari situ kemudian nanti bisa diawasi, bisa dipisahkan mana yang negatif, mana yang positif, ya kan, bisa diambil suatu tindakan terhadap yang positif harus dikarantina gitu. Saya sih lebih setuju begitu Bang gitu. Jadi galakkan saja PCR, ya kan, bila perlu gratis nih Bang PCR-nya nih Bang. PCR gratis, ya kan? Nah, sehingga kemudian pemerintah atau Satgas itu bisa mengawasi dengan seksama, ya kan, peredaran orang-orang mana yang positif, mana yang mana yang negatif, mana yang terpapar, mana yang tidak terpapar gitu. Terpapar, betul. Gitu. Oke, jadi setuju ya Bang ya bahwa undang-undang kekarantinaan kesehatan juga tidak bisa menjadi rujukan untuk memberikan sanksi pidana kepada orang yang tidak melakukan karantina yang dimana orang itu adalah sehat, tidak terpapar COVID-19 gitu. Karena berdasarkan undang-undang kekarantinaan kesehatan jelas bahwa yang wajib karantina adalah orang yang terpapar penyakit menular. Jadi begitu ya Bang ya? Ya. Oke. Sekarang kita bergeser nih Bang. Ini kita ngomongin Rahel V-nya seru juga nih Bang, karena sebenarnya kebetulan saja dia yang sedang terkena masalah ini, tapi intinya kita tidak bicara nama seseorang, tapi kita bicara kasus posisinya Bang. Ya Bang. Okay. Jadi ada kasus posisi satu lagi nih Bang. Pada saat pemeriksaan kemudian muncul ada persoalan baru nih terkait dengan plat nomor kendaraan nih Bang. Nah, plat nomor kendaraan ini menurut Bang Fikar nih selaku pakar hukum pidana, apakah seseorang ya yang melakukan pelanggaran atas undang-undang lalu lintas kemudian serta merta kena hukuman pidana Bang? Ya, oke. Plat nomor kendaraan itu sebenarnya bagian dari instrumen pajak kendaraan sebenarnya, gitu ya. Intinya itu sebenarnya kendaraan itu dipajakin, ya. Kendaraan bermotor itu kena pajak, ya. Kemudian diidentifikasi sebagai nomor tertentu, gitu, ya. Nah, karena itu nomor bisa beli. Gitu ya. Itu kalau beli itu sah nggak sih Bang? Boleh nggak beli nomor kendaraan tuh memang ada aturannya boleh? Oke. Boleh, ada aturannya boleh. Oke. Bisa milih nomor gitu di nomor cantik ya Bang? Boleh. Bisa, nomor cantik gitu bisa. Di kepolisian tuh milih bisa, asal bayar kan gitu kan. Artinya kan boleh. Nah, ya jadi nomor itu sebenarnya instrumen dari perpajakan gitu ya, bagian dari perpajakan. Bahwa mesin tertentu atau jenis mobil tertentu yang sudah diperiksa dengan nomor sekian itu dia terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, sebetulnya itu. Nah, jadi ya ketika orang memakai nomor tertentu yang tidak sama yang diberikan oleh instansi yang memberikannya, ya artinya di luar nomornya, ya kalau menurut saya itu hanya pelanggaran administratif gitu. Karena apa? Karena seharusnya dia pakai nomor yang sudah diberikan, tapi kemudian dia pakai nomor yang lain, gitu ya. Itu pelanggarannya adalah pelanggaran administrasi biasa. Itu jadi kayak sebangsa tilang lah gitu ya Bang? Betul, tilang atau denda. Kecuali, makanya saya bilang kecuali nomor itu dibuat ya untuk mengelabui atau menutupi barang yang kendaraan yang sesungguhnya umpamanya itu hasil kejahatan. Gitu. Umpamanya kendaraan itu hasil kejahatan, kita punya nomor mobil di rumah sendiri, kita copot, kita tempel di kendaraan itu. Seolah-olah kan resmi, memang ada nomor itu kan gitu. Tetapi sesungguhnya nggak pas, karena barangnya itu bukan itu. Gitu. Dan barangnya itu kalau diperiksa itu sebenarnya hasil kejahatan. Nah, kecuali terbukti itu, ya maka dia tidak melulu atau tidak hanya penegakan hukumnya secara administratif mengenai nomor itu, tapi juga pada perbuatan bukan menghalangi, menutupi kejahatan gitu, menutupi satu kejahatan yang sudah terjadi, umpamanya pencurian mesin atau pencurian mobil bahkan
Nah, bisa seperti itu gitu implikasinya. Tapi kalau cuma pindahin nomor sepanjang mobilnya sudah terdaftar sebagai pembayar pajak, itu menurut saya tilang biasa. Tilang biasa, Bang. Kalau misalnya gini, Bang, misalnya itu nomor sebenarnya peruntukannya untuk mobil sedan misalnya berwarna putih gitu ya. Tapi tiba-tiba nomor itu dipakai untuk mobil sedan berwarna hitam. Tapi sebenarnya mobil yang sama, Bang, gitu. Hanya catnya saja diganti. Ini sebenarnya pidana bukan sih, Bang? Bukan, itu juga tilang juga. Ya ganti kulit, ganti cat, kenapa nggak lapor? Kan ada bayar juga itu. Jadi sebenarnya hanya harus lapor ya, Bang ya? Iya, ada beanya juga gitu. Mutasi warna, mutasi apalagi itu. Ya itu ada daftar pembayarannya. Jadi sebenarnya pelanggarannya lebih ke administratif ya, Bang ya? Betul. Betul. Jadi denda aja itu sebenarnya. Bukan sebuah perbuatan pidana. Nah, kecuali itu tadi yang saya bilang, barangnya itu hasil kejahatan. Gitu. Ya, kalau itu barangnya hasil kejahatan, maka ya otomatis apapun yang ditempelkan ke situ menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri, kan begitu. Oke, Bang, terima kasih banyak waktunya. Semoga ini semoga berguna ya, Bang ya. Obrolan kita hari ini semoga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat di luar sana. Paling tidak bisa mendudukkan persoalan sesuai dengan porsinya gitu. Jadi supaya masyarakat juga tahu, lalu kemudian pemerintah pun kemudian melihat pelaksanaan undang-undang kekarantinaan kesehatan ini, kemudian mungkin bisa memperbaiki aturannya supaya lebih tegas lagi, ya kan, sesuai dengan peruntukannya gitu. Saya kira itu. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat hukum, semoga obrolan tadi dapat memberikan pencerahan kepada sahabat hukum semuanya. Jangan lupa untuk terus belajar hukum karena semua lini kehidupan ada aturannya.